Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Urihan Pratama dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2025. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan. Nah, jadi pada awalnya itu saya kira mata kuliah kewarganegaraan ini hanya mengulang pelajaran-pelajaran dari SMP dan juga SMA gitu kan. Tapi ternyata saya salah. Di sini atau di kewarganegaraan saat bangku kuliah ini, kita bicara tentang integritas, tentang bagaimana kita atau saya sebagai mahasiswa teknik yang nantinya akan menjadi engineer masa depan, untuk ketika yang kita bangun itu punya tanggung jawab sosial yang besar. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri atau mementingkan ego sendiri saja. Nah, di mata kuliah kewarganegaraan ini saya mempelajari dan memahami seberapa pentingnya tanggung jawab sosial dan kebermanfaatan diri kita sebagai warga negara untuk lingkungan sekitar kita, agar integrasi nasional tetap terjaga di tengah keberagaman Indonesia. Nah, di dalam mata kuliah kewarganegaraan sendiri, Bu Helen sebagai dosen pengampu kuliah kewarganegaraan ini sangat memberikan banyak pemahaman dan informasi baru kepada kami, terkhususnya saya, yang menyadarkan kami bahwa kamilah yang akan meneruskan bangsa ini, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pesan dari Bu Helen yang paling saya ingat adalah untuk kami ketika sudah menjadi seseorang nantinya di masa depan, untuk tetap menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan tidak menjadi bandit untuk negara sendiri. Di situ saya paham bahwa jika bukan kami sebagai generasi muda yang memutuskan rantai kebobrokan pemerintahan ini, lalu siapa lagi? Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Helen karena sudah memberikan banyak informasi dan juga pemahaman-pemahaman tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Bukan hanya tentang hafal Undang-Undang Dasar 45, tapi menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari selama mengikuti kelas ke lingkungan atau ke kehidupan sehari-hari kami nantinya. Karena warga negara yang baik itu bukan yang paling hafal semua undang-undang atau hafal semua hukum-hukum di negaranya, tapi warga negara yang baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk lingkungan sosialnya dan juga lingkungan sekitarnya. Ada satu momen yang cukup berkesan ketika saya mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu ketika saya telat untuk masuk ke kelas karena ketika dalam perjalanan itu terjebak macet. Jadi kami telat masuk kelas sekitar 30 menit, tapi untungnya masih diperbolehkan untuk masuk ke kelas dan mengikuti kuliah. Adapun pengalaman selama mengikuti perkuliahan, jadi ketika kami mengikuti perkuliahan itu, kami kan dibagi per kelompok. Di kelompok itu kami presentasi dan masing-masing kelompok menyiapkan satu pantun masing-masing orang sebelum dan sesudah presentasi. Jadi di sana kami belajar untuk membuat pantun dan juga berpantun sebelum dan sesudah presentasi. Lalu juga ada waktu itu, kalau nggak salah kami dikumpulin satu kelompok itu dari masing-masing daerah. Misal saya dari Sekayu. Jadi kami menampilkan atau mempresentasikan kebudayaan apa saja yang berasal dari daerah kami. Misalnya waktu itu saya nyanyi
lagu daerah asal Sekayu yaitu Kuyung Jauh. Nah, kami pakai bahasa daerah kami, pakai logat daerah kami gitu kan. Jadi di sana kami bisa tahu teman-teman yang lain itu dari mana saja gitu kan. Ada yang dari Muara Enim, ada yang dari Lahat, dan ada dari Banyuasin, ada dari Palembang dan lain-lain. Di sana keberagaman Indonesia sangat terlihat, dan juga di sana juga saya sadar kalau Indonesia ini sangat beragam. Mungkin itu saja pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini. Saya harap nanti kedepannya saya dapat menerapkan semua ilmu-ilmu dan juga pemahaman yang sudah diberikan kepada saya dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata di dalam medan perang. Bagi kita sebagai mahasiswa, medan perangnya bukan di lapangan ataupun di tengah gurun pasir, tapi medan perang mahasiswa berada di dalam ruang kelas dan juga laboratorium. Belajar dengan sungguh-sungguh bukan cuma agar dapat nilai A, bukan cuma untuk mengejar prestasi akademik, tapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan juga dunia. Negara butuh fondasi intelektual yang kuat. Setiap baris kode, setiap inovasi yang dibuat, setiap ide-ide baru yang muncul akan mendorong perkembangan bangsa dan akan menjadi benteng pertahanan bangsa ke depannya yang akan bermanfaat untuk bangsa itu sendiri. Saya, Ferdio Rehan Pratama, mahasiswa Teknik Elektro, ini belajar dengan sungguh-sungguh ini merupakan wujud cinta saya terhadap negara Indonesia. Jadi kami baru pulang kuliah. Ini sekitar jam 1 siang dan kami belum makan siang. Jadi kami mampir ke geprek favorit kami. Selain rasanya yang enak dan harganya yang ramah di kantong para mahasiswa, tanpa sadar hal yang kami lakukan ini adalah wujud bela negara dengan cara mendukung UMKM lokal untuk bertumbuh, sehingga perekonomian negara dapat berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, ini saya lagi di Danau Unsri, tapi sayangnya banyak yang membuang sampah sembarangan di sini. Ini udah sekitar jam 6:30, jadi mari kita sebelum kita pulang kita pungut dulu sampah-sampah di sini agar lingkungan kita tetap terjaga dan juga Danau Unsri ini jadi lebih bersih lagi nantinya. Saya harap juga ke depannya mungkin mahasiswa-mahasiswa atau pengunjung yang datang ke Danau Unsri ini untuk lebih peka dan juga lebih sadar kepada sampah-sampahnya sendiri untuk dipungut atau dibuang ketika produknya sudah habis dipakai. Ini adalah salah satu bentuk saya untuk cinta kepada negara dan cinta tanah air dengan cara membersihkan sampah yang bertumpuk di daerah Danau Unsri ini.